Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membahas tentang kita bedah semua satu-satu persoal UTS. Ini requestan dari teman saya gitu kan. Baiklah, mari kita tuntas. Kenapa saya bisa mendapatkan 70? Sebenarnya sih bukan gimana-gimana, tapi saya akan memberikan tips cara belajar UTS gitu kan. Cara menghadapi ulangan-ulangan dan sebagainya. Oke. Kalau dari saya yang pertama, kebetulan ya saya dipunyai apa namanya kisi-kisi ya. Yang kita buka dulu kisi-kisinya. Benar, benar, benar. Ini saya di Telkom ya. Mana ini ya? Kebetulan saya kisi-kisi. Nah, ini kan ada UTS nih. Benar. Ini bukan ini. Review. Nah, ini kan ada review materi. Ini kan seorang kisi-kisi. Nah, dari sini Anda bisa download nih. Set. Download di sini kita download aja di sini. Dan ini yang paling seru nih. Di quiz. Kalian masuk ke quiz, kemudian kalian klik ini buat. Nah, di sini kalian ke klik penilaian atau apapun yang nggak apa-apa. Nah, ini kan ada import kerja. Nah, ini kalian klik aja, dan kalian unggah dari perangkat yang tadi tuh. Set. Nah, mana sebentar, mohon maaf, download ini ya. Nah, ini nanti otomatis akan menjadi kuis-kuis seperti kuis biasanya. Jadi soal terus kalian upload aja di sini dan tunggu. Nah, kalau udah nanti akan seperti soal biasa gitu kan. Nah, ini kelamaan, maka kita akan kuis saja. Pokoknya nanti kalau udah nanti itulah. Benar ini. Nah, pokoknya gitu. Nah, ini saya punya sendiri nih. Nah, ini latihan UTS MTK ku. Nah, ini kalian bisa klik aja di sini hasilkan kuis. Tapi karena sini saya udah kayak gini, ya udah gitu. Dan ini ini yang bikin saya lebih mudeng daripada yang lain. Ini kalian bisa sebentar, saya sebarkan, bentar. Kalau ini apa ya? Bentar. Aduh, kita edit. Oh ya, edit. Lah, nanti setelah dari tadi yang upload, ini kan ke sini nih. Kemudian kalian bisa review. Bukan review sih. Bentar. Saya kok lupa ya. Bentar. Oh, ini review ini, Cok. Nah, kalian bisa mencoba di sini. Kalian mungkin nanti ada dashboard admin ya, tapi intinya itu ya nanti kalian kupas saja dan itu. Dan saya juga masih bisa menjawab ini kalau seperti ini lihat nanti ini ya. Ini kalian bisa lihat meskipun ulangannya kemarin, saya bisa tahu ini statika deskripsi bertujuan untuk membuat prediksi tren dasar tren history itu bukan, ini bukan, dan ini jawabannya menggambarkan data dan menganalisis data dalam secara ringkas. Ini ini hijau. Gimana kalau salah, Bang? Oke, kalau salah ya. Nih, kalau yang ini variabel yang dapat diukur dalam angka dan mempromasi matematika. Sebentar, saya lupa ini. Oh, data kuantitatif. Harusnya ini ya. Tapi kita coba di kualitatif. Ini akan merah. Nah kan hijau nih, kuantitatif. Seperti itulah. Itu cara belajar dengan saya ya. Kalian kalau mencoba dengan cara belajar saya seperti ini, silakan. Nih, tanpa numernik itu di kualitatif. Boom. Ya kan? Dan kalian bisa ulang-ulangnya aja lah. Oke, kita lanjut saja ke soalnya. Tapi jangan lupa, setelah kalian mencoba, jangan lupa dicatat seperti saya nih. Saya juga punya catatan nih. Mohon maaf ini nggak kelihatan ya. Pokoknya seperti itu ya.
Ya udah, intinya seperti itu. Oke, kita lanjut untuk membahas, untuk membedah soal-soal itu. Oke, di sini soal pertama. Salah satu tujuan utama dari statistika deskriptif adalah seperti yang tadi kan, tadi ada kan muncul kan. Jadi ya saya udah tahu lah bahwa jawabannya kan tadi mana ini kan melakukan analisis secara data secara ringkas. Intinya itu ya. Nah, kalau kita mengacu ke ini, apakah ini nyambung dengan tadi? Enggak kan? Ini statistika inferensial. Dan ini probabilitas kejadian tertentu itu probabilitas atau statistika inferensial. Dan ini juga menarik kesimpulan dan membuat prediksi itu juga statistika inferensial. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang ini. Karena tadi saya mengulang-ulang-ulang sampai akhirnya saya paham semua soal dari kisi-kisi. Oke. Lanjut. Lah ya ini gampang lah ya. Kemudian yang kedua, data yang kategori atau label tanpa makna numerik yang tadi lagi kan. Ini di sini. Numerik. Nah, ini kualitatif. Ya udah, karena hafalan saya udah hafal dan tadi benar kan, ya udah sini, bem, ya kan. Dan skala yang hanya membedakan kategori tanpa urutan tertentu, saya tahu. Nih saya merem ya, saya merem. Set, skala itu ada skala nominal, ada skala ordinal, skala interval, ada skala rasional. Skala nominal itu adalah jenis kelamin, ya benar. Terus yang ordinal itu adalah survei kepuasan, interval itu suhu, kemudian rasional itu adalah tinggi badan. Kalau kalian nggak percaya, oke kita coba cek di kisi-kisi juga ada gitu kan. Di sini. Ini mohon maaf ini berapa menit ya? Nih kita lihat di sini. Nah ini skala nominal. Kita lihat nih jenis kelamin, tingkat kepuasan ya kan, suhu, tinggi badan, bener kan? Nah kategori tidak memiliki urutannya ini nominal gitu kan. Karena apa? Karena ya memang bebas kan, tidak berurutan atau tidak peringkat tertentu kan ya, udah bebas jenis kelaminnya perempuan, laki, warna rambutnya hitam, birang, coklat lah, ya gitu intinya ya. Nah lanjut lah, ini malah kebanyakannya pink ini kalau bahasa sekarang. Dan ukuran penyebaran data yang paling mudah dihitung tetapi sangat dipengaruhi oleh pencilan. Kalau kita melihat di sini, ini ada di sini pencilan. Pencilan itu yang sangat rentan itu adalah mean. Kita lihat di sini mean. Nah, ini mohon maaf ini salah, Cok. Ini median harusnya. Dan yang paling benar adalah sangat dipengaruhi pencilan itu mean. Dan median itu adalah pencilan. Ini harusnya median ini. Dan kalau kita relasi ini, maka jangkauan ini menjadi yang paling masuk akal gitu. Oke, lanjut. Modus. Kalau kita melihat mean, mean itu adalah rata-rata, yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Itu ya kan. Untuk median nilai tengah, yaitu jumlah data n plus satu dibagi dua itu kan. Kalau kalian tidak percaya, kita cek ya di sini rumus mean, rumus. Nih, n plus satu dibagi dua jika ganjil. N plus satu jika genap. Intinya itulah ya. Lanjut. Dan modus. Modus itu adalah banyaknya data gitu. Kalau kita lihat di sini, kalau kita coret-coretan di mana ya saya belum menyediakan. Di mana ini? Saya mau coret-coretan. Bentar, saya ini dulu, pause dulu. Supaya ininya itu ya. Pause dulu, saya pause. Oke, saya nemu ini guys. Saya nemu di Miro. Oke, kalau modus itu kan banyaknya data ya yang berulangan. Misalnya sini satu, 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 dua, 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 tiga, empat, lima. Maka modusnya itu ya ini satu modusnya ini. Nah, udah gitu doang. Berarti, nah ya ini nilai yang paling sering muncul pada data itu. Oke, lanjut.
Saya nggak tahu ini berapa ya karena saya nggak premium. Oke, ini ya persentil. Persentil itu rumusnya, ini clearnya mana? Ah, rumusnya persentil itu eh, apa ya? N, oh ya, N plus satu dibagi 100. Oh ya, mohon maaf ini persentilnya. Persentilnya berapa gitu kan. Karena persentil kita ini adalah 40, maka di sini 40. Saya geser nggak? Nah, ini banyaknya data berapa ini? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka di sini ini 10 ditambah satu ini per 100. Maka di sini adalah 400. Iya benar. Eh, enggak, maaf. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. 4 kali 11. 44. 440. Maaf. Mana sih? Alah, Jan. Mana boy? Mana sih cowok? Oh, ini kan 440. Karena 4 kali 11. Kita coba ya hitung-hitungan di sini. Oh, saya salah. 11. 40 kali 11. 440 kan benar. Bagi 100. Persenil itu 1000 nggak sih? 100 benar-benar. Nah, ini. Kalau desentil itu per 10. Nah, ini 440 dibagi 100, yaitu adalah 4,4. Tapi jangan sampai sini. Karena ini 4,4, karena kan ini sama kan. Maka data keempat itu berapa? Oke, data keempat itu 19. Ya, 19 ditambah. Ini karena ini koma 4 berarti 0,4. Dan di ininya itu adalah data kelima. Data ini atasnya kan 5 dikurangi data keempat ini 4. Berarti 25 dikurangi 21. Oke, 25 kurangi 21. Ini kan. Sebentar kok 21. 21 kurang 19. Astagfirullah. Oh, ini tuh. Ah, ada lagi males guys. Lagi ngantuk juga sih sebenarnya. Apa lah. Duh, pegel. Nah, karena ini kan 2. 0,4 dikali 2 kali 2 ini ya ditambah 19. Ini berapa ini? 0,4 dikali berapa ini? 2. Dikali 2 berarti kan 0,8. 19 ditambah 0,8 sama dengan 19,8. Ini karena 0, saya pikir ini sih, ini ada ini, ada ini. Kalian nggak percaya nih? Kita coba ya, masa sih bang gitu kan? 0,4. 0,4 dikali 2 sama dengan 0,8. 0,8 ditambah 19. Nah, ini benar ini. Nah, sama dengan 19,8. Itu guys caranya ya. Itu untuk persentil. Tapi kalau tadi misalnya enggak 4,4 cuman 4 gitu kan. Ya udah jawabannya cuman 19 gitu. Oke, ini ada nih. Lanjut. Nah, untuk ini soal ini saya jujur saya nggak tahu ya. Benar ini udah kan udah sip. Saya jujur nggak tahu ini cara kerjanya gimana. Saya asal aja aslinya saya negatif nih kan. Nih saya pilih negatif. Tapi karena saya kepikiran positif ya. Di sini ini ada positif nih. Apa ini negatif ya? Nggak tahu. Nah kan nih positif ya, makanya saya beri positif. Saya baru ingat nih.
Nggak tahu cara ngitungnya. Ya udah ininya alhamdulillah sih kalau benar. Oke, kita lanjut ke perbedaan utama antara histogram dan diagram batang. Saya mikir kalau di sini bentuk lingkaran, apakah lingkaran histogram? Saya pernah lihat bahwa oh tidak, tidak. Diagram tidak lingkaran, dia bentuk double seperti diagram batang gitu kan. Diagram batang berbentuk persegi panjang. Benar juga batang kan. Tapi ini salah lingkaran, salah. Data kualitatif, sedangkan diagram batang kuantitatif, salah. Karena histogram ini data numerik dan diagram batang itu data kategori. Histogram data kategorikal dan ini kebalik. Dan yang benar adalah ini. Ini batang yang berdekatan tanpa celah, sedangkan diagram batang memiliki celah antar batang. Kalian nggak percaya nih? Nah, lihat aja histogram dan diagram batang. Nih, saya udah pernah search man itu. Kalau kita lihat di sini, ini kan histogram nih. Dia kan nggak ada celah nih. Jadi ya urut aja 0, 2, 4, 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 12. Kalau diagram batang ini dia merek kayak gini, ada X, V, S, O, L, N, A gitu. Jadi ya ini jawabannya benar. Nggak tahu ini sampai berapa ini ya. Ya udahlah, kita lanjut ke 19. Ke nomor 9. Dan kalau ini saya juga nggak tahu ya, tapi saya hitungnya dari satu-satu, 210 ke 212. Berarti kan 150 ke 250 kan itu 100. Oke, kita catat ini 100. 200 2012 ke 2013 itu kan turun justru ya. 250 ke 200 itu kan turun 50. Jadi kita catat 50. Dari 200 ke 2 ke 300 itu berapa? 100. Berarti itu ada 100, maka 100 ton maksimal. Dan kalau dibilang minimal itu 50. Itu kalau dari saya nggak tahu. Tapi ini benar sih, harusnya benar sih. Nah, intinya itu ya ini ya. Yan, GTF. Ini saya salah kenapa ya? Mungkin buru-buru ya. Oke, nggak apa-apa. Kita hitung ya, kita hitung. Kita hitung GTF. Tes, 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 tes. Yang kecil banget suaranya. Tes, tes. Wah, besar ya, nggak tahu lah. Kita lihat di sini L. Kita catat aja ya. Sebenarnya saya hafal sih, udah apalah. Ini ada L sini plus sini L eh, F F1 apa ya kalau nggak salah. Jadi iya benar. Satu F1 tambah F2 kali ini apa frekuensi kan? C. Nah, ini C. Nah, L ini kalau kita melihat DDF ini modus itu kan paling banyak ya. Berarti ini paling besar di 12. Kemudian L. L ini itu diarah dari 30 ke 39. Berapa? 10. Nggak percaya? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39. 10. Maka kita 10. Ini kebanderan nggak sih guys? Banderan nggak sih guys? Bentar lah, saya pause dulu. Ini lagi ngaji. Ah, eh, mohon maaf guys. L itu ini cok. Mohon maaf. L ini 30. Mohon maaf. Yang 10 itu ini 30. Ini 10. Ini bandaran aku enggak guys. Bandaran enggak guys lah. Jangan enggak streaming sih ya. Bandar ya karena ini mau maghrib juga. Nah, F1 itu ini ya.
frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Maka 12 dikurangi 7. Berapa hasilnya gitu kan. Nah, kita hitung di sini. Kita hitung lah sini. 12 kurangi 7. Ya kan? 5. Ini 5 per F1 lagi kan ini 5. Ditambah 12 kurangi 9. 3. 3 apa ya? 3. Oke. Oke. Nah, di sini kita cepat aja. Ini 5 per 8 kali 10. Maka dengan ini 5 per 8 kali 10 itu sama dengan 50 per 8. Nah, 58 ini berarti sama dengan, kita hitung aja di sini, gampang bos. 10 per 8, 6,25. Terus ditambah dengan 30, 36,25. 36,25. Apakah benar? 35,75. Ah, sebentar. Oh, benar guys, benar. Saya buka catatan sebelumnya yang di sini latihan luas. Pos 3 masih benar, sebentar. Tiga, kok tiga, tiga berapa ini? 35,75. Oh, saya kurang 0,5 guys. Oh, pantesan jauh saya yang salah. Ini, mohon maaf, ini kurangi 0,5 guys. Berarti di sini 30 kurangi 0,5, 29,5. 29,5. 29,5. Oke, 29,5 ditambah 6,25. 3575 ini. Oke, sama guys. Oke, mohon maaf. Ini kecepatan nggak guys? Kayaknya kecepatan ya. Mohon maaf ya kalau kecepatan. Nah, kalau soal 11 ini, dua kejadian dikatakan saling lepas mutually eksklusif jika, kalau kita lihat di sini, ini ada di soal di apa kisi-kisi ini. Mutually ada nggak sih? Oh, nggak ada coba. Nah, ininya itulah. Oh, nggak ada ya. Pokoknya saling lepas tuh kejadian tidak memiliki, ya inilah intinya itu. Saya punya feeling ini dan benar. Nah, dan lanjut, suatu peristiwa atau event yang pasti terjadi memiliki probabilitas, pasti suatu peristiwa event pasti akan memiliki probabilitas satu guys. Tidak nol masa kosong, pasti punya kemungkinan satu gitu. Dan lanjut, sebuah studi ingin memantau jumlah anak, mendata jumlah anak data anak dalam satu keluarga. Jika setiap keluarga dapat memiliki satu, dua, atau tiga anak, maka ruang sampelnya adalah ini guys, satu anak, dua anak, dan tiga anak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kemarin saya hitung di kalkulator masalahnya, guys. Ini sebuah organisasi membentuk panitia yang terdiri dari 4 anggota dari 15 karyawan. Berapa banyak cara memilih panitia tersebut? Jadi, ini memakai apa? Memakai kombinasi karena
bisa ini, bisa itu, dan bisa itu lah. Intinya kalian bisa lihat aja lah penjelasannya di YouTube lain. Oke, ini sampai berapa lagi misalnya? Dan, dan guys, stop dulu guys.